Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah krisis energi dan tingginya pencemaran lingkungan di Indonesia, siapa sangka bahwa limbah sehari-hari seperti kotoran manusia justru menyimpan potensi besar sebagai sumber energi alternatif. Melalui proses fermentasi anaerob, feses manusia dapat diubah menjadi biogas, energi bersih yang dapat dimanfaatkan untuk memasak, penerangan, bahkan pembangkit listrik. Penelitian ini membuktikan bahwa campuran feses manusia dengan cairan rumen sapi mampu menghasilkan gas dalam jumlah yang lebih besar, berkat aktivitas mikroorganisme yang dapat mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Inilah inovasi tepat guna yang tidak hanya menyelesaikan masalah sanitasi, tetapi juga mendukung ketahanan energi yang berkelanjutan di lingkungan di masa depan. Yuk kita lihat bagaimana proses bekerja dan potensi besar yang bisa kita kembangkan dari sesuatu yang selama ini kita anggap limbah. Saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul pemanfaatan kotoran manusia untuk menghasilkan biogas, yang dimana kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Faskia Oktriani Putri dengan NIM 2203268 dan rekan saya Nabila Yohan Trista dengan NIM 2203284. Adapun rumusan penelitian, yang pertama, bagaimana pemanfaatan kotoran manusia untuk menghasilkan biogas. Yang kedua, berapa jumlah diameter lingkaran balon pemanfaatan kotoran manusia untuk menghasilkan biogas. Adapun tujuan penelitian itu menentukan pemanfaatan kotoran manusia untuk menghasilkan biogas dan mengukur jumlah diameter lingkaran balon pemanfaatan kotoran manusia untuk menghasilkan biogas. Adapun manfaat penelitian, yang pertama itu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang mikrobiologi. Yang kedua, memberikan informasi mengenai pemanfaatan kotoran manusia untuk dapat menghasilkan biogas dan memberikan kontribusi pada pengembangan pemanfaatan kotoran manusia untuk dapat menghasilkan biogas. Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Adapun alat yang digunakan, yang pertama botol kaca, gelas ukur, gelas beker, corong, batang pengaduk, sendok plastik, saringan, jerigen, gunting, pisau, meteran pita, lilin, korek api, kertas label, pulpen, spidol permanen, dan kamera. Bahan yang digunakan aluminium foil, sarung tangan, masker, kantong plastik, ember plastik, balon karet, karet gelang, feses manusia, rumen sapi, cairan rumen sapi, dan air. Prosedur kerja itu ada 4 tahapan. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga ada pengamatan, yang keempat pengamatan uji nyata. Untuk persiapan, yang pertama itu menyiapkan botol kaca 600 ml yang telah dibersihkan sebelumnya. Botol kaca disiapkan sebanyak 3 unit sesuai perlakuan. Nah, persiapan bahan utama yang pertama itu ada feses manusia, yang kedua ada feses manusia dicampur dengan cairan rumen sapi dan cairan rumen sapi sebagai duplo. Feses manusia yang masih segar dikumpulkan dan disimpan sementara di dalam kantong plastik. Cairan rumen sapi yang digunakan itu diperoleh dari rumah potong hewan Lubuk Buaya Padang. Cairan rumen ini disimpan di dalam jerigen sebelum digunakan. Sebelum diperlakuan, itu isi rumen sapi diperas dan disaring untuk mendapatkan cairan rumen. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, di mana masing-masing feses disiapkan sebanyak 300 ml dan dicampurkan dengan cairan rumen sapi dan air sesuai dengan perlakuan, lalu diaduk rata hingga homogen. Setelah itu, bahan dimasukkan ke dalam botol kaca yang menjadi tempat untuk menghasilkan biogas dengan bantuan balon karet. Mulut botol kemudian ditutup dengan menggunakan balon karet yang berbentuk bulat atau bola yang sebelumnya telah dipastikan tidak adanya kebocoran. Nah, ketika melakukan pemasangan balon, udara di dalam balon harus dikeluarkan agar tidak mempengaruhi pengukuran.
Nah, agar gas tidak lepas dari balon, maka direkatkan dengan menggunakan karet gelang. Fermentasi ini dilakukan selama 15 hari dan 3 hari dilakukan pengecekan berapa diameter balon karet yang diamati. Nah, pengamatan ini dilakukan dengan cara pengadukan mengguncang-guncang botol. Selanjutnya pengamatan. Dalam pengamatan ada 2 yang akan diamati. Yang pertama itu pengukuran keliling balon, di mana pengukuran keliling balon dilakukan dengan menggunakan meteran pita selama 15 hari. Dengan menggunakan data keliling balon, maka volume biogas dapat dihitung menggunakan rumus matematika. Volume balon diasumsikan sama dengan volume bola. Jadi volume gas dalam balon diperoleh dengan persamaan V sama dengan 4/3 VR pangkat 3, di mana R itu merupakan keliling balon atau 2V. Selanjutnya itu pengamatan uji nyala, di mana gas yang ditampung dalam balon disudutkan ke api lilin dengan menghubungkan mulut balon melalui pipa selang berdiameter 0,5 cm. Uji positif ditandai dengan nyala api semakin besar dan tidak padam. Spesifikasi gas metan akan memperlihatkan nyala api berwarna biru, dan lama nyala api akan dihitung dengan menggunakan stopwatch. Pada hasil penelitian, yaitu terdapat grafik yang dimana grafik ini menampilkan perkembangan diameter balon yang mencerminkan volume biogas yang dihasilkan dari masing-masing perlakuan selama masa fermentasi 15 hari. Terdapat 3 perlakuan utama, yaitu P1, P2, dan P3. P1 menggunakan feses manusia, P2 menggunakan cairan rumen sapi, P3 merupakan campuran dari keduanya. Di grafik terlihat bahwa perlakuan P3 menunjukkan diameter balon paling besar, yaitu mencapai 28 cm pada hari ke-9, yang menandakan bahwa produksi gas yang paling tinggi. Sementara itu, untuk P1 dan P2 menghasilkan gas dalam jumlah yang lebih rendah, masing-masing maksimal 14 cm dan 12 cm setelah mencapai puncaknya. Semua perlakuan mengalami penurunan diameter, menandakan bahwa proses fermentasi mulai melambat karena berkurangnya substrat. Grafik ini memberikan gambaran yang jelas bahwa campuran feses manusia dan cairan rumen sapi memberikan hasil yang terbaik dalam produksi biogas dibandingkan perlakuan tunggal lainnya. Pada pembahasan, berdasarkan hasil pengukuran diameter balon selama 15 hari fermentasi, diketahui bahwa perlakuan campuran feses manusia dan cairan rumen sapi P3 menghasilkan biogas dalam jumlah yang terbanyak. Hal ini ditunjukkan dengan diameter balon yang mencapai puncak tertinggi sebesar 28 cm pada hari ke-9. Dibandingkan perlakuan feses manusia saja, P1 yang hanya mencapai diameter maksimum 14 cm dan cairan rumen sapi saja, P2, sebesar 12 cm. Penurunan diameter balon setelah puncak produksi mengidentifikasi berkurangnya substrat yang dapat difermentasi serta menurunnya aktivitas mikroorganisme. Keberhasilan perlakuan P3 dipengaruhi oleh sinergi antara kandungan organik dalam feses manusia dan enzim serta mikroorganisme fermentatif yang terdapat dalam cairan rumen sapi, sehingga proses dekomposisi bahan organik menjadi biogas lebih optimal. Sebaliknya, hasil dari P1 cenderung menurun lebih cepat dan bahkan mengalami kebocoran pada akhir pengamatan. Sementara P2 menunjukkan kestabilan produksi gas tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Oleh karena itu, penggunaan kombinasi antara feses manusia dan cairan rumen sapi terbukti lebih efektif dalam meningkatkan produksi biogas.
kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama yaitu kotoran manusia terbukti dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas dengan hasil terbaik diperoleh dari campuran feses manusia dan cairan rumen sapi yang menghasilkan gas paling banyak. Yang kedua, diameter balon terbesar tercatat sebesar 28 cm pada perlakuan campuran, menunjukkan bahwa kombinasi substrat tersebut menghasilkan volume biogas yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan tunggal. Melalui inovasi sederhana namun berdampak besar, kini kita tahu bahwa kotoran manusia bukan hanya limbah, tetapi juga sebagai sumber energi. Dengan teknologi biogas, masyarakat bisa mendapatkan bahan bakar yang alternatif, murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Inilah bukti bahwa solusi untuk krisis energi dan pencemaran bisa datang dari hal yang tak terduga. Saatnya kita mulai melihat potensi dari apa yang selama ini dianggap sebagai sampah. Energi masa depan bisa jadi dimulai dari langkah yang kecil dan dari tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Berikut merupakan dokumentasi dan juga daftar pustaka dari penelitian kami. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.